My Kisah ketemu emak elf cantik dan malah menjadi suami istri. Jadi MC ini tiba-tiba terbangun di rumah sakit, tapi dia itu nggak tahu kenapa bisa di sini. Lalu ada yang datang dan nama MC adalah Oribe Eiichi dan si cewek ini adalah Kurokawa Rei yang punya banyak title lah. Jelas Eiichi itu heran kenapa Rei menjenguk dia, karena dia itu nggak ingat apapun. Rei malah kaget dan minta Eiichi mencoba mengingat sesuatu lah. Jadi pas suatu hari, Eiichi yang lagi rebahan di bawah pohon merenung soal duit dia yang sudah habis. Makanya dia itu perlu mencari kerja lagi. Dan dia itu mau pergi ke isekai juga, tapi nggak dengan trakun ataupun jatuh dari gedung. Apalagi kalau bisa bawa ras lain ke sini bakal lebih bagus lah. Dan pas Eiichi lagi merenung, ada yang jatuh mengenai kepala dia. Dan itu adalah batu yang indah banget. Dan itu tiba-tiba memancarkan cahaya. Dan pas dibuka matanya, malah ada elf cantik di pelukan Eiichi. Dan pas Eiichi lebih dekat, dia juga nggak percaya sama ini. Makanya Eiichi menekan diri dia dan melihat sekitar. Tiba-tiba dia ada di atas pohon dan dia itu masih ada di sini dan enggak di isekai. Eiichi mengira ini pasti ada hubungannya dengan cewek ini. Lalu Eiichi mendengar suara di kepala dia. Si cewek tanya apa Eiichi itu manusia dan apa dia itu enggak takut melihat dia. Eiichi bilang enggak, tapi Eiichi tanya apa bener dia ini elf. Dia bilang apa nggak ada elf di sini. Eiichi bilang enggak, jadinya si cewek itu paham dan dia itu juga melihat jiwanya Eiichi yang berbeda. Eiichi jelas nggak ngerti, tapi dia mulai tenang. Dan si cewek itu mulai capek karena kebanyakan pakai kekuatan. Eiichi panik dan mau manggil bantuan, tapi dia itu enggak mau. Eiichi sadar kalau cewek ini ketakutan. Makanya dia akan membuat cewek ini percaya sama dia. Dan Eiichi pasti akan menyelamatkan dia juga. Eiichi sempat cringe sama omongan dia, dan si cewek itu senang karena pilihan dia itu nggak salah. Lalu dia itu berdiri. Tapi tiba-tiba dia mau terjatuh. Eiichi maju dan malahan dia yang terjatuh dari atas pohon. Dan itu yang dibilang Eiichi ke Rei. Dan dia mengira ini itu isekai, tapi enggak. Dan Rei senang Eiichi itu ingat segalanya. Dan jelas Eiichi tanya gimana cewek itu. Rei bilang dia itu bakal kesini. Dan dia muncul dan nama dia adalah Tia. Eiichi jelas senang Tia itu selamat. Dan pas ditanya kupingnya itu, dia langsung menunjukkan kuping elfnya. Eiichi jelas kagum, tapi dia tanya soal ini ke Rei. Dan Rei bilang, mumpung ingatan Eiichi itu sudah pulih, dia akan diberitahu sesuatu yang penting. Jadi dunia ini memang ada elf bahkan sebelum mereka itu lahir. Meskipun Rei nggak tahu kapan mereka itu muncul, dan ini sudah menjadi rahasia negara. Dan banyak elf yang muncul di sekitar pohon besar. Dan Rei tahu itu dari elf lain juga. Tapi dia juga nggak tahu soal itu. Dia juga heran bagaimana mereka bisa hidup tanpa World Tree. Makanya dia itu mau minta informasi dari elf lain juga, tapi elf lain itu enggak mau bilangin soal itu juga. Dan pas dia sedih soal itu, Rei dapat telepon lagi soal yang lainnya. Makanya mereka itu ditinggalkan berdua. Pas berduaan ini jelas canggung banget, tapi dia itu minta maaf, dia malah membawa Eiichi ke masalah dia. Tapi Eiichi bilang enggak apa-apa kok. Mereka juga membahas Tia yang baru belajar bahasa Jepang, dan Eiichi jelas berharap Tia itu bisa hidup dengan damai di sini. Tia sadar soal itu, makanya Tia mau tanya Eiichi sebelum dia itu hidup di sini. Tia tanya apa Eiichi itu dalam hubungan romantis. Eiichi bilang enggak, makanya Tia bilang dia memiliki hubungan romantis dengan Eiichi. Eiichi jelas bingung, makanya dia tanya kenapa Tia mau kencan sama dia. Tia bilang suka sama Eiichi, tapi Eiichi tetap merendahkan dirinya. Yang nggak berguna inilah. Tapi Tia bilang sebelumnya Eiichi itu berani melindungi dia, makanya mereka itu selamat. Apalagi rasa bahagia di hati dia itu nggak pernah dia rasakan. Bahkan sejak hari itu, hati dia itu nggak bisa berhenti berdetak kencang melihat Eiichi. Makanya dia itu jatuh cinta sama Eiichi. Tapi Eiichi itu masih saja merendahkan dirinya, makanya Tia akan membantu Eiichi mendapatkan kepercayaan dirinya. Tia juga bilang kalau dia itu cukup spesial di elf itu. Dia itu disebut Miko dan bisa menggunakan kekuatan dari Wall Tree. Dan tugas dia itu membuat Tia tidak bisa menunjukkan emosi dia.
Makanya, pas pertama kali dia merasakan jiwanya Echi, dia menjadi bebas. Makanya setelah selama ini, dia terkurung sama tugas Tia, dan Echi sudah menyelamatkan Tia. Makanya Tia itu sekarang yang akan menyelamatkan Echi. Dan dia itu mau pacaran sama Echi. Echi jelas terima, tapi dia itu masih merendah. Pas banget Ray datang dan bilang kalau mereka itu berhasil ngobrol. Ray juga jelasin kalau mereka berdua itu bakal tinggal bersama. Apalagi sekarang mereka itu pasangan. Dan Echi juga disuruh mengajari cara hidup di sini. Tapi Echi tanya kenapa harus dia. Padahal mereka pasti tahu soal masa lalu dia. Tapi Ray cuma bilang itu firasat dia doang kok. Tapi ya mereka itu jadinya sepakat dan Tia minta kerjasamanya dengan Echi. Dan Echi jelas maulah. Apalagi elf cantik ini malah menembak dia. Dan kehidupan Echi itu bakal berubah. Ke Ray yang lagi telepon sama seseorang dan orang itu sangat menantikan hubungan mereka berdua. Lalu setelah Echi keluar dari rumah sakit, mereka berdua diberikan tempat tinggal. Dan di dalam Ray juga ada di sana. Katanya dia itu yang mengurus rumah ini. Ray juga memberikan tour di rumahnya itu dan dia itu senang banget dengan bak mandinya. Karena Tia di sini bisa mandi dengan bebas. Tia juga bilang dia mungkin bisa menggosok punggung Echi di sini. Echi jelas malu, tapi dia membahas soal mikonya Tia. Jadi Tia sudah urus sama Ray, makanya Tia itu bisa lebih santai. Dan lanjut ke kamar tidur, dan isinya itu cuma satu kasur. Echi jelas malu, tapi dia bilang ini wajar bagi pasangan. Makanya Echi tanya apa ini enggak apa-apa. Tapi Ray bilang enggak apa-apa lah. Ray juga memberikan dana kehidupan mereka. Pokoknya banyak banget lah. Ray juga mengingatkan kalau Tia itu enggak boleh ketahuan. Dan Echi itu sedikit diancam, makanya dia itu bakal turut. Di malam harinya pas makan, Echi gugup apa itu bakal enak buat Tia. Tia bilang enak, Echi jadinya itu lebih tenang. Tia juga senang bisa makan dengan santai begini. Echi juga senang lah. Setelah makan, Tia itu mandi, lalu mereka bakal tidur bersama. Jelas, Echi itu nggak bisa tidur sama sekali. Dan Tia masih bangun, jadinya mereka itu mulai ngobrol. Dan mereka membahas kakaknya Tia, yang katanya dalam perjalanan yang jauh banget, dan kemungkinan dia itu sudah... Echi jelas minta maaf, tapi Tia bilang enggak apa-apa kok. Dan Tia itu lebih tertarik dengan masa depan mereka dan membicarakan kehidupan mereka juga. Lalu Tia tertidur dan Echi mengira kalau semua elf itu pasti baik seperti Tia. Makanya dia itu menantikan masa depan dia juga. Besoknya Tia itu bangun lebih awal dan pas Echi mau bikin sarapan, Tia mencoba sesuatu dan tiba-tiba Echi merasa lebih semangat. Jadi Echi itu sadar kalau itu tadi sihir. Tia bilang dia bagikan sedikit mana dia ke Echi. Apalagi ada banyak cara menggunakan sihir. Jadi bakal nggak kena masalah lah. Dan Tia itu mau liatin lagi ke Echi, tapi dilarang. Makanya Echi tanya ke Ray, dan Ray bilang boleh, tapi dengan beberapa syarat. Karena syaratnya itu sudah pas, dia menunjukkan sihirnya ke Echi. Echi jelas kagum banget lah sama sihirnya Tia. Tia jadinya senang banget dan mau tunjukin sihir yang lain juga. Dan Tia itu bisa menggunakan sihir angin, air, cahaya, dan tanah. Dan para elf itu tidak bisa menggunakan sihir api dan kegelapan. Lalu Tia itu membuat patung tanah Echi. Echi jelas kagum, tapi Tia masih berendah kalau kakak dia itu lebih hebat. Echi jelas bilang, enggak apa-apa kok. Pas Echi minta lihat sihir angin, dia semangat banget karena dia itu handal sama sihir angin. Tapi karena angin susah dilihat, dia bakal menambahkan sesuatu. Jadi dia memanggil awan kecil dan menggabungkannya dengan sihir angin. Dan itu menjadi tornado. Echi jelas kagum. Dia juga bilang dia bakal bisa membuat badai petir. Dia juga bisa memanipulasi cuaca. Echi jelas makin kagum sama Tia. Dan pas mereka berdua lagi senang-senangnya membahas sihir, Ray datang dan langsung memarahi mereka. Mereka jelas merasa bersalah. Ray juga bilang ke Tia kalau dia itu terlalu santai. Apalagi Tia itu lebih kuat dari elf lainnya. Tia cuma bilang kalau melihat Echi itu semangat membuat dia itu senang juga. Makanya Echi tanya apa mereka itu diawasi. Tapi Ray bilang itu dideteksi sama batu sihir ini. Dan Tia jelasin apa fungsi dari batu ini.
ya samalah kayak batu sihir di manga lain. Kata Rei, batu ini juga banyak yang memiliki kekuatan yang sama. Echi langsung paham, jadi kalau selain polisi bisa memiliki batu ini. Tapi selama ini belum ada masalah, dan kalau ada yang melakukan hal jahat, mereka berdua ini bakal dalam bahaya. Makanya pemerintah itu memberikan larangan. Dan karena banyaknya larangan itu, ada elf yang sedikit curiga sama mereka. Dan Tia itu berterima kasih ke mereka. Karena mereka, Tia itu bisa selamat. Apalagi kehidupan di sini itu dan isekai memang agak berbeda, makanya ada yang masih curiga sama mereka. Dan Echi langsung bilang, karena dia sekarang pacarnya Tia, dia pasti membuat Tia senang datang ke sini. Dan Rei jelas senang dengan kedekatan mereka. Tapi Rei itu malah makin tertarik dengan sihirnya Tia dan mau ditunjukin juga. Dan setelahnya dia itu ditelepon sama bosnya, dan jelas Rei itu dimarahin karena masih ada energi sihir di rumah itu. Yap, she is fuck. Lalu besoknya Tia itu mau jalan-jalan, apalagi dia itu melihat pohon kemarin itu. Echi sadar karena selama ini mereka selalu saja di rumah, jadi baguslah jalan-jalan sebentar. Echi jelas mengira kalau ini first date mereka, makanya Echi itu agak murung karena belum memikirkan rencana. Untungnya dia bilang dia itu memiliki permintaan. Jadi katanya untuk ke dekat pohon itu harus memakai pakaian yang rapi. Echi bilang nggak apa-apa sih, tapi dia nggak menyangka malah menggunakan kemeja dan jas. Dan si Tia malah pakai kacamata hitam juga. Echi jelas tanya apa harus pakai beginian. Dia bilang kalau Rei itu menyarankan mereka menggunakan itu karena punya banyak guna juga lah. Echi sih agak ragu, tapi dia sadar kalau ini cuma jalan-jalan doang. Jadi untuk date dia bakal lebih siap. Dan pas mereka mau jalan, tetangganya itu melihat mereka. Jadi Echi lupa bilang kalau dia itu baru pindahan ke sini. Kalau kalian tahu, pas pindahan di Jepang itu harus memberikan hadiah ke tetangganya. Dan itu dilupakan sama Echi. Dan untungnya tetangganya itu bilang enggak apa-apa, karena sudah diberitahu sama pemilik tanah. Jadi nama dia itu adalah Kano. Echi jelas senang kalau dia itu orang baik. Kano juga mengira kalau dia itu orang luar negeri. Jadi mereka kenalan dan mengajaknya ngobrol kalau ada waktu nantinya. Setelah berpisah, dia bilang warna jiwanya Kano itu indah. Echi juga ingat, dia dulu bilang kalau warna jiwa Echi itu lembut. Jadi dia bilang dia bisa melihat itu di manusia. Dan munculnya itu seperti warna lah. Apalagi kalau di kerumunan bakal bikin sakit kepala. Dan Echi bilang itu mirip seperti sinestesia. Jadi itu bisa membuat dia melihat warna dari hal lain juga. Tia paham, dan dia sempat menggoda Echi yang jiwanya itu memang lembut. Dan karena mereka sekarang lapar, mereka itu makan burger. Tia jelas senang, tapi Echi minta maaf karena mengajaknya makan di sini. Tapi Tia bilang enggak apa-apa. Yang penting Echi itu udah di sebelah dia. Echi jelas senang lah. Mereka itu juga membahas anting itu yang bisa mengubah bentuk tubuh dan mengurangi ketahuannya. Dan baju ini juga memiliki kekuatan yang sama, meskipun sedikit lah. Pas jalan, Echi bilang beberapa hari ini dia dipenuhi dengan kejutan mengenai elf itu. Dan dia jelas senang mendengar itu, lalu mereka itu lanjut jalan. Dan pas sampai, dia ketemu sama Aoi Kurokawa. Jadi dia itu yang kemarin memarahi mereka. Dan kedua anak itu juga elf, nama mereka Rene dan Risu. Pas ditanya umurnya, katanya mereka itu 18 tahun. Ya kalian tahu lah bagaimana pendapat pecinta loli ketika melihat mereka. Jelas Echi minta maaf, untungnya dia jelasin ke Echi tentang mereka. Kalau dari elf mereka itu masih bocil lah. Lalu mereka jalan dan mereka membahas soal kapan elf itu dewasa. Dia bilang mereka dewasa ketika hati mereka itu dewasa. Kadang juga dari tubuhnya itu masih kecil juga bisa dewasa. Jadi itu mirip mental menjadi dewasa lah. Dan Echi sempat penasaran umur dia itu berapa, tapi enggak jadilah. Lalu mereka sampai ke pohon sucinya dan itu gede banget. Mereka sempat membicarakan kehebohan soal pohon ini. Dan Rei itu katanya cukup penting. Tapi Echi itu agak kagum karena Aoi bisa memarahi Rei kemarin. Lalu mereka bertiga itu memasuk ke dalam pohonnya.
Aoi sempat tanya apa Echi sudah kontak keluarga dia. Jadi Echi bilang dia itu nggak punya keluarga yang bisa dikontak. Dan Echi bilang nggak apa-apa kok. Echi juga kagum karena Aoi itu bisa merawat mereka berdua. Dia itu lebih mirip seperti kakak perempuan daripada ortu. Dan Aoi itu juga mau menolong mereka. Seperti Rei yang menolong dia sebelumnya. Dan Echi jelas ingat kalau dia itu sudah menyelamatkan dia juga. Dan Aoi jelas menyemangati Echi supaya hidup mereka itu lancar. Lalu para elf balik dan Echi senang karena bisa mendapatkan keluarga sekali lagi bersama dia. Tapi untuk part 1 manganya itu sampai sini saja dulu. Dan untuk part berikutnya gue bakal jadiin satu video. Oke, jadi jangan lupa like dan subscribe and see you next time. Bye bye, Bakakers.